Shalom, kami pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Genta Kasih Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir pada saat ini dan juga kepada ibu-ibu yang berada di rumah. Saat ini kami mengucap syukur juga kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dipertemukan kembali dalam ibadah Pelkat PKP. Biarlah kiranya ibadah pada saat ini bisa membawa berkat, sukacita, dan juga ucapan syukur dalam kehidupan kita hari lepas hari selanjutnya. Pemberita firman pada kesempatan saat ini adalah Bapak Pendeta Hari Rumargit, Sarjana Teologi. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang berada di sini, saya undang untuk jemput berdiri, begitu pula dengan ibu-ibu yang berada di rumah. Kita akan memulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 10 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 10 baitnya yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kehadirat Engkau karena sampai saat ini Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan kami dan saat ini kami boleh beribadah baik di rumah maupun di tempat ini Bapa, di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Biarlah Bapa kiranya kami bisa beribadah dengan baik dan benar, Engkau mau urapi kami semua masing-masing yang mengikuti ibadah pada saat ini, terlebih lagi kepada Bapak Pendeta Hari Rumargit Sarjana Teologi yang sebentar lagi akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan ini bisa kami pakai untuk kehidupan kami hari lepas hari selanjutnya. Sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya ya Bapak. Dan biarlah semuanya terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagi Kidung Jemaat 10, baitnya yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Persekutuan Kaum Perempuan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, umat-Mu ya Tuhan, yang datang beribadah ke hadirat-Mu dalam ibadah Pelkat PKP saat ini. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, karuniakanlah kami hikmat
untuk dapat mengerti firman-Mu, untuk dapat memahami firman-Mu, terlebih memberlakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadikan iman kami bertumbuh dalam kedewasaan penuh dalam kesempurnaan kepadamu saja. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami umat-Mu saat ini siap sedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini dari Kudus Perjanjian Lama, dari kitab 1 Samuel pasal 17, dibaca mulai ayat 37 sampai ayat 39. 1 Samuel pasal 17 dibaca mulai ayat 37 sampai ayat 39. Demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca satu bagian Alkitab dalam kitab Kudus Perjanjian Lama dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 37 sampai 39. Dalam bagian Alkitab ini kita membaca tentang sejarah. Tetapi bukan sejarah biasa, tetapi sejarah penyertaan Allah terhadap umat Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Sejarah yang kita baca dalam Alkitab secara umum, termasuk dalam pembacaan 1 Samuel pasal 17 ayat 37 sampai 39 ini adalah sejarah penyertaan Allah terhadap umatnya, terhadap bangsa Israel. Kalau kita melihat bagaimana situasi yang terjadi dalam pembacaan ini, situasi pada saat terjadinya peristiwa ini adalah situasi yang genting dan mencekam, yang menyangkut hidup dan matinya umat Allah. Kalau kita membaca dari pasal-pasal awal, dari pasal 17, maksud saya ayat-ayat awal dari pasal 17, saya membaca di ayat 8 dan 9 dari pasal 17 ini, demikian. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ini seperti taruhan. Artinya bahwa kalau kita melihat dalam pertempuran pada zaman itu, barisan demi barisan ditantang oleh Goliat, orang Filistin itu,
bahwa bila mana Goliat mampu mengalahkan seorang yang tampil dari bangsa Israel, ia berarti bangsa Israel akan menjadi hamba bangsa Filistin. Tetapi sebaliknya, bila mana orang yang tampil dari bangsa Israel dapat mengalahkan Goliat, berarti bangsa Filistin akan menjadi hamba daripada bangsa Israel. Ini menyangkut hal yang perkara yang besar, perkara hidup dan mati, perkara bila mana kalah dalam pertempuran, baik pribadi demi pribadi, ada tentunya pasukan yang akan gugur dalam pertempuran itu. Tetapi yang sisanya, yang masih hidup akan menjadi hamba atau menjadi budak, diperbudak. Ini perkara besar dalam kehidupan umat Allah. Penentu adalah pertempuran antara yang mewakili bangsa Israel dan yang mewakili bangsa Filistin. Di mana Goliat ya tinggi besar dengan peralatan perang yang sangat lengkap. Itu menurut ukuran manusia itu tidak dapat dikalahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lagi pula bangsa Israel pada saat itu dalam posisi menjadi takut terhadap orang Filistin, terlebih terhadap Goliat. Dalam situasi yang genting itu, Tuhan berperkara atas umatnya. Tuhan berperkara. Tuhan menyertai Daud yang dalam ukuran militer, dalam ukuran pertempuran, tentunya kalah jauh terhadap Goliat. Tetapi karena Tuhan menyertai, maka kemenangan pasti terjadi. Kita tahu bersama bahwa akhirnya Daud berhasil mengalahkan Goliat. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak ada lawan kita kalau Tuhan di pihak kita. Sekalipun perhitungan manusia, kita mengalami kekalahan. Kita mengalami hal yang buruk dalam kehidupan. Tetapi bila mana Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita pasti akan mengalami kemenangan. Sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah penyertaan Allah terhadap umatnya. Di mana Tuhan Allah menjadikan Daud hambanya sebagai boleh dikatakan pembebas, pahlawan yang sanggup mengalahkan Goliat, dan dengan demikian bangsa Israel menang terhadap bangsa Filistin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut yang dapat kita renungkan yaitu bagaimana dengan peralatan yang sederhana Daud dapat mengalahkan Goliat. Padahal Saul yang adalah raja saat itu memberikan kepada Daud peralatan perangnya. Sebagaimana yang kita baca tadi, bahwa Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Tetapi Daud tidak terbiasa dengan baju itu, ia tidak dapat berjalan dan dia menanggalkannya. Jadi dalam perhitungan manusia, mungkin, ini hebat, ini alat bantu yang sangat kuat untuk memenangkan perkara, untuk memenangkan pertempuran. Tetapi ternyata bukan itu kuncinya. Kuncinya pada Allah. Apakah Allah ada di pihak kita atau kita yang lari daripada Allah? Di sini bahwa Daud memakai peralatan yang sangat sederhana. Hanya dengan tongkat di tangannya dan dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala dan dibawanya ya, untuk melemparkan ke arah Goliat, dan batu itu terbenam di dahi Goliat. Kita tahu cerita selanjutnya. Inilah yang terjadi, bahwa mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita berpikir bahwa kalau tidak ada ini, kalau tidak ada itu, kalau tidak lengkap ini, maka aku tidak dapat melakukannya. Kalau tidak lengkap
peralatan-peralatan ini, maka ya sulit untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Buktinya bahwa Daud sanggup hanya dengan peralatan yang sangat sederhana. Peralatan yang terbilang ya boleh diketawain oleh Goliat. Tetapi inilah kita tahu bahwa bukan peralatannya, bukan fasilitasnya, tetapi apakah Tuhan berkenan pada kita umatnya atau tidak. Apakah Tuhan mau memenangkan kita atau tidak. Itu perkaranya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang selanjutnya yang dapat kita renungkan di sini adalah pengalaman menimbulkan iman atau kepercayaan. Di sini Daud pernah mengalami kehidupan bersama Allah dalam pekerjaannya sebagai gembala. Pekerjaan yang sederhana. Sebagai gembala, ia menjaga kawanan domba dari serangan binatang-binatang buas. Dan dalam pengalamannya sebagai gembala, ia pernah mengalami bahwa ia pernah ditolong oleh Tuhan waktu menghadapi singa dan beruang. Pernah ditolong oleh Tuhan. Dengan pengalaman itu, ia timbul iman yang tinggi, yang sempurna. Bahwa saya pernah mengalami ditolong oleh Tuhan. Saya sekarang menghadapi Goliat yang menurut perhitungan manusia tidak seimbang, pasti aku kalah. Tetapi aku punya iman yang tinggi, yang penuh bahwa aku pernah mengalami ditolong oleh Tuhan waktu berhadapan dengan singa dan juga beruang. Dan ternyata benar, jemaat yang dikasihi Tuhan. Adakah kita punya pengalaman bersama Tuhan? Adakah kita punya pengalaman ditolong oleh Tuhan? Saya percaya, ibu-ibu sekalian, bahkan jemaat sekalian secara umum, jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya, punya pengalaman iman ditolong oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan. Pernah pengalaman iman dicukupkan oleh Tuhan menurut dalam kekurangan. Pengalaman-pengalaman itu menjadikan kita punya iman yang tinggi, bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang sama sanggup untuk melakukan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya memang Tuhan sengaja menjadikan kita dalam situasi pergumulan. Dan dalam situasi pergumulan itu, ketika kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dengan menolong, memberikan keluputan, kelepasan, kelegaan. Persoalan selesai. Dengan maksud Tuhan supaya kita punya pengalaman iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa jadinya kalau Daud saat itu tidak punya pengalaman ditolong oleh Tuhan dalam menghadapi binatang buas, singa dan beruang? Tentunya kita dapat bayangkan bahwa Daud akan ciut. Akan ciut menghadapi Goliat. Baru lihat Goliat dengan badan yang tinggi besar, dengan peralatan perang yang lengkap, dia akan ciut dan lari. Tetapi karena ia punya pengalaman bersama Tuhan, ia dengan yakin, dengan keyakinan 100% bahwa aku sanggup mengalahkan Goliat. Bukan karena kuat dan gagahku, tetapi karena ada Tuhan yang mau menolong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Daud mengalahkan Goliat ini menginspirasi kita umat Tuhan. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan bisa menjadi sempurna dengan pengalaman-pengalaman yang Tuhan berlakukan atas kehidupan kita. Sebagai ibu-ibu dalam kehidupan keluarga, tentunya banyak menghadapi berbagai-bagai perkara dalam kehidupan. Dan ada kalanya kita mengalami kesulitan hidup. Tetapi pada akhirnya kok kita bisa melaluinya. Ada sesuatu kekuatan ilahi yang menolong. Biarlah itu
menjadi pengalaman kita untuk melanjutkan kehidupan kita, bahwa pengalaman-pengalaman ditolong oleh Tuhan akan juga berlaku terus dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu dalam berjalan bersama Tuhan. Sekalipun fasilitas minim, kita mungkin berkata bahwa kalau saja aku punya simpanan dana sekian, aku akan mengalami kelepasan dari perkara kesulitan-kesulitan ini. Bukan itu ukurannya. Bukan ketersediaan baik dana, fasilitas, peralatan, barang-barang. Buktinya peralatan perang yang diberikan Saul kepada Daud tidak dipakai oleh Daud. Ia cuma memakai peralatannya sebagai gembala. Tetapi menang. Kita tidak perlu menunggu. Dan kita tidak akan berkata bahwa aku akan ciut menghadapi kehidupan ini. Karena aku tidak punya fasilitas, tidak punya kecukupan ini dan itu. Tidak apa-apa. Yang penting kita punya iman kepada Tuhan. Yang penting kita punya pengharapan kepada Tuhan. Punya kepercayaan kepada Tuhan. Itu bukan saja lebih dari cukup, tapi itu sudah sempurna. Untuk mengalahkan kesulitan yang besar. Pada saat itu, perlawanan terhadap bangsa Filistin, yang mana Goliat yang maju, itu merupakan pergumulan besar. Pergumulan hidup dan matinya bangsa Israel. Karena kalau kalah berarti akan menjadi hamba, diperbudak. Pergumulan besar dalam hidup kita sehari-hari sebagai ibu-ibu. Dalam Pelkat PKP, kita tentunya bila mana kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang besar, kita teringat akan firman Tuhan ini. Akan kisah pengalaman penyertaan Tuhan terhadap, sejarah penyertaan Tuhan terhadap umatnya. Bahwa Tuhan maha besar, maha dahsyat. Yang sanggup untuk mengalahkan apapun yang kita hadapi, yang kita anggap itu sebagai suatu perkara besar, perkara hidup dan mati. Tuhan sanggup untuk itu. Kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga selanjutnya yang dapat kita renungkan di sini, yaitu bahwa Daud bukan saja mewakili pribadi. Bukan saja mewakili kalau Daud kalah, bahwa ya cuma Daud yang akan berakibat. Kalau Daud menang, cuma Daud yang akan disanjung. Tidak, Daud mewakili suatu bangsa pilihan Tuhan. Satu umat Tuhan. Kita pun juga demikian. Kita mungkin seorang ibu sebagai pribadi. Tetapi bila mana kita menang dalam satu perkara untuk mempertahankan kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Kita bukan dilihat sebagai pribadi saja, tetapi kita sebagai mewakili satu keluarga. Dalam keluarga kita tentunya ada anak, ada suami, ada orang tua, mungkin ada sanak saudara. Kita memperjuangkan, bukan memperjuangkan pribadi. Daud tidak memperjuangkan pribadi saja. Tetapi Daud memperjuangkan suatu bangsa. Di mana ada penyertaan Tuhan. Kita pun demikian. Bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita bukan saja pribadi. Tetapi kita ada orang di belakang kita yang kita perjuangkan. Di mana kemenangan kita berarti kemenangan orang yang ada di belakang kita. Kemenangan satu keluarga kita. Inilah perenungan kita di ibadah Pelkat PKP pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan melengkapi segala hal pada kita, iman percaya kita, kepercayaan, pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apapun yang akan kita hadapi dari sekarang ini sampai seterusnya, kita tetap kuat. Kita percaya bahwa kita pasti mengalami kemenangan. Sekalipun kita saat ini masih dalam pandemi COVID-19, kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu ada pada kita. Dan kita sampai saat ini masih merasakan berkat Tuhan. Sambil kita terus
berdoa kepada Tuhan, kiranya COVID-19 dapat berlalu dalam waktu yang singkat. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 387, bait 1 dan bait 2, Ku heran Allah mau memberi. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, sembah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami saat ini tetap merasakan berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan karuniakan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan karuniakan kepada kami nafkah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan mengaruniakan kami kesukacitaan iman, kesukacitaan rohani bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan karuniakan kepada kami kesempatan untuk beribadah dalam ibadah Pelkat PKP pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan indah ini, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu dahsyat yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini ya Tuhan. Di mana sebagaimana Tuhan menyertai hamba Tuhan Daud. Dan Daud tetap percaya bahwa sekalipun menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu Goliat, ia pasti menang. Begitupun kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pengalaman-pengalaman iman bersama-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan karuniakan kepada kami masing-masing. Tuhan berlakukan pada kami. Biarlah itu menjadikan iman kami tumbuh sempurna. Bahwa Tuhan tetap sanggup untuk menolong kami. Memenangkan kami dalam pertempuran-pertempuran kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk kami semua, pribadi demi pribadi, PKP ya Tuhan, ibu-ibu, Tuhan berkati, Tuhan sertai kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati kami ya Tuhan, Tuhan kiranya tuntun apa yang kami kerjakan, biar itu semua ya Tuhan, dapat kami lakukan dengan baik. Tugas dan tanggung jawab kami dapat kami tunaikan dengan baik. Karena Tuhan yang memampukan kami. Mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sekalipun itu kecil tetapi berdampak besar. Sekalipun itu pekerjaan-pekerjaan yang boleh dikatakan pekerjaan sehari-hari.
sebagai ibu rumah tangga. Namun itu berdampak besar bagi keluarga kami, bagi jemaat kami, bagi keutuhan umat. Terima kasih ya Tuhan, dan tolong kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk PKP dari sektor 1 sampai sektor 5. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati setiap sektor pelayanan dalam kehidupan berjemaat. Tuhan berkati. Bahkan kami sebagai jemaat-Mu, GPIB Genta Kasih Surabaya, Tuhan berkati sertai kami dalam peribadahan, sekalipun saat ini belum memungkinkan peribadahan untuk berkumpul banyak orang. Tapi kami terus dapat beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing lewat streaming. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus PKP di tingkat sektor masing-masing maupun di tingkat jemaat. Tuhan berkati ya Tuhan, mampukan untuk terus dapat melayani-Mu ya Tuhan di Pelkat ini dengan baik karena Tuhan yang memampukan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat kami GPIB Genta Kasih Surabaya. Tuhan berkati para pelayan-Mu ya Tuhan, Pendeta Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya Bendelina Matatula Leba. Tuhan berkati Ibu Pendeta dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan berkati. Begitupun segenap penatua dan diaken, Tuhan berkati semua ya Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan di Pelkat, Tuhan berkati semua ya Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati semua ya Tuhan. Tuhan mampukan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati ya Tuhan para pemimpin-pemimpin kami yang dalam pengambilan keputusan strategis. Tuhan berkati ya Tuhan, hingga kami dapat merasakan hal yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini kami masih dalam masa wabah pandemi COVID-19. Tuhan berkati di masa new normal ini ya Tuhan. Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan perlindungan, bahkan ketaatan atas protokol-protokol kesehatan yang ada. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Tuhan terus ingatkan kami hingga kami dapat berlaku dengan baik dan kami tetap sehat, terlindungi karena kemampuan yang dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, inilah kami umat-Mu yang menaikkan segala doa-doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan kehadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287B.
1 dan 2, bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur, hanya di mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya ditabur, anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan kekal. Memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar, seluas dunia. Kami jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ibu tetap berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita melakukan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 410, bait 1 dan 3, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.